Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, tadi malam kita musyawarah tentang keamanan ya, tentang keamanan dan ketertiban yang keputusannya adalah untuk parkir. Jadi jamaah yang membawa sepeda motor nanti parkirnya akan dialihkan ke halaman SDK Ibrahim. Dan nanti ada yang jaga. Ya. Supaya nanti kita kalau keluar juga pandangan kita rada enak. Ya. Biasanya kan rupek. Tetapi untuk waktunya belum kita tentukan. Jadi mohon nanti kesadarannya agak muter sedikit masuk ke Ibrahim. Kemudian nanti yang laki-laki langsung masuk lewat pintu samping itu. Biasanya kadang-kadang kalau notok itu ya, kalau sholatnya sudah telat biasanya disuruh muter agak susah. Langsung ke situ maunya, ya, supaya cepat. Nah ini mohon kesadarannya nanti. Nanti akan diberi tanda, ya, akan diberi tanda kalau sudah dimulai parkirnya di sebelahnya atau di halaman SDK Ibrahim. Aten. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita tentang perang Yarmuk. Jadi Yarmuk ini adalah lembah yang termasuk wilayah Yordan atau Yordania. Ya. Yarmuk. Pasukan muslimin telah menyiapkan diri dengan mengatur strategi perang dengan sangat teliti dan sangat rinci. Ya. Bahkan mereka juga melibatkan para qori untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah ayat-ayat penyemangat jihad atau perang gitu ya. Apa bedanya jihad kali perang, Pak? Kalau jihad ini apa? Atau jihad itu perang no mboten? Perang ya. Belum tentu ya, belum tentu Bang, ya, belum tentu. Jadi jihad itu artinya bersungguh-sungguh melakukan segala daya dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau waktunya perang berarti jihadnya ya perang. Kalau perang itu bahasa Arabnya qital, ya. Kutiba alaikumul qital. Perang itu bukan jihad, Pak. Kalau jihad itu umum. Nah, jihadnya orang yang sekarang, jihadnya masa kita ini adalah jihad melawan kebodohan dan kemiskinan. Sebab dua hal inilah yang akan menyebabkan orang itu menjadi kufur. Maka dua hal ini harus kita perangi. Kebodohan dan kemiskinan. Jadi jihad kita sekarang ini belajar dan bekerja. Baik. Nah, di pihak tentara Romawi juga demikian. Para rohaniawannya atau para pendetanya itu juga berkeliling membacakan ayat-ayat Bible. Kitabnya orang Kristen apa, Pak? Apa? Injil. Injil itu kitabnya Nabi Isa loh, Bu. Nggih? Napa kitabnya orang Kristen? Kalau bahasa Indonesianya Alkitab, nggih. Tapi bahasa Inggrisnya Bible. Bible itu artinya tulisan-tulisan, nggih. Berasal dari kata Yunani biblos. Biblos itu artinya kumpulan tulisan-tulisan. Tentang apa? Tentang beberapa kitab. Ada kitab Taurat atau disebut dengan Tanakh itu. Kemudian juga ada kitab tentang Injil. Jadi bukan Injil itu sendiri.
Jadi sekali lagi, kitabnya orang Kristen yang sekarang itu bukan Injil. Salah total kalau jenengan ngomong Injil. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Ngoten nggih? Injil itu kitab yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Sementara kitabnya orang Kristen sekarang, kalau konteks Indonesia namanya Alkitab. Mirip kita. Nggih. Kalau bahasa Inggris, Bible. Baik, kita lanjutkan. Jadi, para pendeta-pendetanya juga berkeliling membacakan ayat-ayat Alkitab atau Bible sebagai penyemangat supaya tidak ada yang lari. Supaya tidak ada yang lari. Nah, suara-suara pendeta ini terdengar sampai ke pasukan muslimin. Sehingga seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, setiap mendengar pendeta itu membacakan Bible, dia kemudian berdoa dengan keras supaya didengar oleh tentaranya. Beliau mengatakan, "Wahai Allah, goyahkan kaki mereka, masukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Wahai Allah, turunkanlah kepada kami ketenangan, ketegaran hati dengan kalimat takwa. Jadikanlah kami orang yang mencintai pertemuan denganmu," atau kematian, orang yang mencintai kematian, "dan jadikan kami orang yang ridho atas takdirmu." Masya Allah. Ini memang dikeraskan oleh Mu'ad bin Jabal. Lalu bagaimana strategi perang Romawi? Kalau kemarin strategi perangnya kaum muslimin 40.000 itu dibagi menjadi 40, 1.000 untuk menyebar dan mengepung pasukan Romawi. Yang jumlahnya berapa kemarin, Pak? 240.000. 1:6. Pasukan Romawi juga demikian. Mereka menggunakan strategi pasukan bergo juga. Pasukan panah ditaruh di depan. Mereka bertugas untuk mengobarkan semangat perang dengan cara ketika mereka di depan, kemudian ada yang maju, mereka langsung menghujani dengan anak panah. Kalau terlihat oleh pasukan ada orang yang kena anak panah dan mati, ini menimbulkan semangat tersendiri bagi yang di belakangnya. Dan ketika anak panahnya sudah habis, maka kemudian mereka akan mundur atau ke samping. Kemudian pasukan berkuda berada di sayap kanan dan sayap kiri. Ini bertugas melindungi pasukan yang memakai anak panah. Ketika panahnya habis mau lari, pasukan berkuda maju. Masya Allah. Kemudian ada pasukan pejalan kaki yang disebut dengan apa Pak biasanya? Infanteri. Kalau pasukan kendaraan namanya kavaleri. Kavaleri. Nah, ini pasukan pejalan kaki. Ini bertugas untuk membobol pasukan musuh. Jadi biasanya yang maju kan pasukan pejalan kaki dulu. Di belakangnya ada pasukan pemanah. Terus begitu. Nah, yang bertugas sebagai panglima utama di perang Yarmuk ini adalah seorang panglima yang bernama Mahan dari pihak Romawi, Bang. Kenapa bukan siapa kemarin? Masih ingat, Pak? Georgius Theodorus. Kenapa bukan itu? Padahal itu adalah kerabat daripada Heraklius. Sebab Georgius Theodorus ini awalnya sudah memimpin perang yang pertama yang besar, yaitu perang Ajnadin, dan kalah, Pak, sehingga kedudukannya diturunkan sedikit menjadi panglima sayap kanan. Panglima sayap kanan. Nah, para jamaah sekalian, dua pasukan yang jumlahnya tidak seimbang ini sudah saling berhadapan, sudah saling siap menyerang. Maka saat itulah seorang sahabat, salah satu panglima
yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ditemani oleh Yazid bin Abi Sufyan, kemudian maju ke arah pasukan Romawi. Nah, melihat temannya ada yang maju ini, ada yang mengikuti, khawatir ada apa-apa. Diikuti oleh Ziror bin Al-Azwar, kemudian Haris bin Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail. Jadi 2 orang maju, diikuti oleh 3 orang maju. Kemudian setelah dekat dengan pasukan Romawi, mereka mengatakan, kami ingin bertemu dengan panglima utama kalian. Untuk napa? Kira-kira untuk napa, Bu? Untuk berunding, nggih, berunding. Barangkali ada kesepakatan damai, nggih. Jadi perang ya ndak geruda-geruduk, berunding dulu. Kalau bisa jangan sampai perang kan, nggih. Makanya berunding dulu. Kami ingin bertemu dengan panglima kalian untuk berunding. Dan pasukan Romawi pun memberi izin kepada mereka untuk masuk di barisan mereka. Nah, perwakilan pasukan muslimin kemudian dipertemukan dengan Georgius Theodorus yang saat itu berada di tenda, dan tendanya ini terbuat dari sutra, Bu. Masya Allah. Jadi memang tentara kaya, Bang. Walaupun posisi perang ya panglimanya tetap berada di tempat yang wah. Jadi tendanya ini terbuat dari apa? Sutra. Bukan seperti kita bandang, bukan. Itu kok kemah ulan. Terbuat dari sutra. Oleh sebab itu kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, maaf, kami tidak dihalalkan memasuki tenda itu. Sebab apa, Pak? Karena terbuat dari sutra. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Akhirnya kemudian Georgius ini menyuruh anak buahnya untuk menggelar karpet. Menggelar karpet. Karena memang mereka belum paham apa yang dimaksud oleh Abu Ubaidah ini. Kenapa mereka tidak mau masuk? Terus pokoknya tidak mau masuk gitu aja. Begitu digelar, Abu Ubaidah bin Jarrah kembali mengatakan, maaf, kami tidak diperkenankan untuk duduk di atas karpet itu. Kenapa? Karena karpetnya juga terbuat dari sutra. Masya Allah. Okay. Akhirnya apa? Akhirnya Panglima Romawi ini kemudian duduk di tempat yang diinginkan oleh perwakilan pasukan muslimin, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, dan 3 orang lainnya. Akhirnya mereka duduk di tempat yang diinginkan oleh perwakilan pasukan muslimin. Kemudian perwakilan pasukan muslimin ini berusaha untuk mengajak mereka pada agama Islam. Nah, ini yang berat, Bang. Jadi posisi Romawi itu dulu adalah negara superpower, adikuasa. Tiba-tiba ada negara rendahan yang mengajak masuk kepada agamanya. Secara logika memang berat. Jadi kita bisa memahami itu. Gengsi, Pak. Gengsi. Akhirnya perundingan yang pertama ini gagal, menemui jalan buntu. Nah, mendapati jalan buntu ini kemudian Panglima utama Romawi yang baru ditunjuk, yaitu Mahan, kemudian menginginkan Khalid bin Walid yang langsung datang untuk berunding. Jadi Panglima utama ketemu dengan Panglima utama. Sepadan. Nah, para jamaah sekalian, ketika Khalid sudah siap-siap untuk memasuki barisan tentara Romawi untuk menggetarkan hati Khalid, maka tentara Romawi ini menyiapkan karpet merah,
mulai dari jalan yang awal dilalui oleh Khalid sampai nanti ketemu kepada panglimanya. Jadi sepanjang jalan yang akan dilalui Khalid itu digelari karpet merah. Sementara di samping kanan kirinya ini berjajar pasukan Romawi dengan tombak yang sudah siap. Jadi ke belakangnya 10 orang sampai ke tenda daripada Panglima Romawi. Masya Allah. Ini kalau nyalinya ciut tidak berani datang. Tidak berani datang. Apalagi di tempat musuh. Nah, setelah keduanya berhadapan, Mahan ini mengatakan kepada Khalid, kami mengetahui bahwa perut laparlah yang menyebabkan kalian keluar dari negeri kalian. Untuk itu, maukah kalian jika kami berikan setiap orang itu uang sebesar 10 dinar. Jadi dinar itu keping emas. Kalau dikuruskan dengan sekarang, kalau emas itu 1 gram 500 berarti pinten niku? 1 gram 500 berarti 10 dinar itu sama dengan 20 juta. 20 juta. Karena 1 dinar itu kira-kira 4 gram emas. Berarti 20 juta. Tidak hanya itu, tidak hanya uang, tetapi juga bahan makanan yang bisa dibawa oleh kendaraan kalian. Kemudian pakaian untuk tentara. Tentara muslimin tidak punya seragam. Barangkali dikasih seragam, kayak ibu-ibu tahlilan. Terus mereka mau menuruti apa yang diinginkan oleh pasukan Romawi. Tetapi dengan syarat, kalian harus kembali ke negeri kalian. Setahun kemudian, kalian boleh kembali ke sini dan kami pun akan memberi sesuatu yang sama yang saat ini kami beri. Masya Allah. Ini penawaran satu orang 20 juta, tambah bahan makanan, tambah pakaian, tambah seragam. Ini penawaran rada lumayan, Bang. Lumayan. Daripada perang yang mending mulai balik. Itu kalau untung rugi dunia. Tetapi apa jawaban Sayyidina Khalid bin Walid atas tawaran tersebut? Jadi orang-orang Romawi ini mengira bahwa pasukan muslimin datang ke negerinya itu karena di negerinya atau di negeri Arab itu sedang kekurangan sehingga ditawari itu. Apa jawaban Khalid bin Walid? Sesungguhnya bukanlah perut lapar dan kemiskinan yang membuat kami keluar dari negeri kami, sebagaimana yang engkau sebutkan. Tetapi kami ini adalah manusia yang dibangkitkan untuk membebaskan manusia yang lain dari kesempitan dunia menuju ke luasan akhirat. Masya Allah. Dan kami ini adalah manusia yang lebih mencintai kematian dibanding dengan kehidupan. Seperti halnya kalian mencintai kehidupan ini dibanding dengan kematian. Ini pasukan berani mati, Bang. Kami ini lebih mencintai kematian dibanding dengan kehidupan seperti halnya kalian. Kalian lebih mencintai kehidupan dibanding kematian. Mereka takut mati, sementara pasukan muslimin berani mati. Nah, untuk memasukkan rasa takut kepada pasukan musuh, Khalid bin Walid ini menambahkan, kami ini adalah sekelompok manusia peminum darah. Sesungguhnya kami keluar dari negeri kami karena kami mendengar tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, wahai bangsa Romawi. Masya Allah. Ngeri, Bang. Ngeri. Untuk itulah kami datang ke sini. Masya Allah nih. Jadi nampaknya kata-kata Khalid ini sangat berpengaruh di pihak pasukan Romawi. Sebagian dari mereka
anak buah Mahan ini kemudian mengatakan, sungguh ucapan seperti ini baru pertama kali saya dengar dari bangsa Arab. Ini kan menunjukkan rasa takut. Tetapi Mahan ini, Panglima Romawi ini masih berusaha untuk melobi Khalid. Dia mengatakan, cobalah kau diskusikan lagi dengan pasukanmu atas tawaranku tadi. Mosok nggak ada yang tertarik dengan uang 20 juta, terus bahan makanan, terus seragam. Nanti 1 tahun lagi boleh balik dan akan diberi yang sama. Mosok nggak ada yang tertarik. Gitu. Lagi-lagi Khalid ingin memainkan kata-katanya untuk memberikan rasa takut kepada pasukan Romawi. Apa jawaban Khalid? Jadi Khalid mengatakan, untuk saat ini kami sudah tidak mungkin lagi berdiskusi mengenai itu. Sebab orang yang kemampuannya setara dengan saya, kata Sayyidina Khalid, orang yang mempunyai kemampuan setara dengan saya, itu di pasukan kami jumlahnya ada 2.000 orang. Masya Allah. Ada 2.000 orang. Bagaimana mungkin posisi yang sekarang mereka sudah menyebar, kemudian ditarik, diajak diskusi lagi. Belum ada WA. Bagaimana mungkin mereka sudah menyebar di tempat-tempat yang lain? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Jadi Khalid ingin memberikan rasa takut kepada pasukan Romawi. Sebab Khalid ini sudah dikenal di pihak Romawi, mulai dari penaklukan Persia sampai ketika memasuki wilayah Romawi, mulai dari awal sampai menuju ke Yarmuk ini, setiap daerah yang dilalui pasti sudah ditaklukkan. Ini sudah menjadi pembicaraan bagi pasukan Romawi. Khalid bin Walid. Mereka penasaran semua dengan Khalid bin Walid yang punya julukan apa? Napa, Pak? Saifullah, pedangnya Allah. Sehingga nanti Panglima Georgios Theodorus ini penasaran, pengen melihat. Saya pengen tahu pedangmu yang katanya turun dari langit itu. Dikira punya pedang turun dari langit. Nanti, inilah yang dilakukan oleh Khalid. Jadi Khalid sudah terkenal di kalangan pasukan Romawi tentang kehebatannya. Dan untuk memberikan rasa takut, saya ulangi sekali lagi, Khalid mengatakan, jumlah orang yang kemampuannya setara dengan saya, itu jumlahnya ada 2.000 orang. Nah, 1 orang saja sudah begitu, Pak. Nah, apalagi 2.000 orang. Dan kami sudah bersepakat 3 hal. Yang pertama, mengajak kalian untuk masuk Islam, dan kalian nanti akan mempunyai hak yang sama. Silahkan atur pemerintahan kalian, tetapi kalian dalam keadaan masuk Islam. Jika tidak mau masuk Islam, maka kita harus melakukan perjanjian damai. Dengan cara kalian membayar jizyah. Kenapa jizyah? Pajak. Pajak lah. Tapi nilainya sedikit. Untuk apa? Untuk melindungi wilayah yang ditaklukkan itu. Atau jika kalian tidak mau keduanya, maka jalan terakhir adalah Pak? Perang. Nah, tidak ada, Pak, perang terus dikasih pilihan 3, tidak ada, kecuali pasukan muslimin. Lagi-lagi bawahan Mahan ini ngeri mendengar jumlah kami di pasukan itu ada yang setara dengan saya itu 2.000 orang. Memberikan rasa ngeri tersendiri bagi pasukan Romawi, Pak. Nah, para jamaah sekalian, pasukan Romawi yang sudah dikuasai oleh kesombongan itu, karena jumlahnya besar, ini tidak mungkin menerima tawaran yang kedua, apalagi yang pertama. Gengsi, Pak. Maka jika harus memilih, ya memilih yang perang itu. Ben ketokane iku dirungokno wong kok pantes. Wong pasukan sebesar itu kok tiba-tiba takluk tanpa perang. Apa kata dunia, kan begitu. Akhirnya kemudian perundingan yang terakhir ini, yang kedua ini juga menemui jalan buntu. Sebab keputusannya adalah perang.
Karena sudah melalui jalan buntu, maka Khalid bin Walid menemui panglima yang lainnya, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Kemudian Khalid bin Walid memberikan instruksi kepada keduanya untuk segera melakukan penyerangan yang diawali dengan duel. Yaitu perang tanding, 1 lawan 1. Nah, para jamaah sekalian, lalu bagaimana jalannya peperangan? Mampukah pasukan muslimin yang jumlahnya 40.000 itu mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000? Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.